masih bersama bintang tamu superstar kita, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Nah, saudara-saudara di seluruh penjuru air dan juga hadirin wal hadirat semua, terima kasih. Pak Anies ini baru saja mewujudkan janji kampanyenya, yaitu menghentikan reklamasi. Tapi sebelum ke situ, mari kita saksikan ada beberapa artikel menarik, artikel berita menarik yang satu ini. Pemprov DKI siapkan perda zonasi usai cabut proyek reklamasi. Ya, disiapkan perda zonasi. Ya. Kemudian ada berita lain lagi. Anies pembangunan pulau reklamasi. Dan berikutnya lagi, next. Nah, Anies cabut izin reklamasi 13 pulau di utara Jakarta. Ya, Pak Anies, Mas Anies, siap. Habib Anies. Siap. Anda ini sebenarnya anti reklamasi atau bagaimana sebenarnya? Saya petugas negara, Pak. Oh, petugas negara. Petugas negara, Pak. Itu penting, ya kan? Petugas negara. Jadi saya itu melihat tugas saya ini menjalankan semua ketentuan. Oke, dulu saya punya janji, saya punya rencana. Jadi kalau saya punya janji mau membangun rumah, ya maka saya harus membangun rumahnya sesuai dengan prosedur ketentuan yang ada. Nah, termasuk dengan ini. Jadi ketika sampai pada persoalan reklamasi, bukan kemudian sekonyong-konyong saya tak batalkan. Ada prosesnya, ada prosedurnya. Jadi bukan sekonyong-konyong juga karena janji kampanye ini aja mata ya? Oh iya, janji kampanye harus dilunasi. Tapi harus cara janji kampanye harus dilunasi. Bukannya boleh dikredit itu. Itu tidak usah dilunasi. Ya, betul. Harus dilunasi. Jadi harus ditunaikan. Nah, karena itu ketika menjalankan ini, wewenang reklamasi itu ada di tangan gubernur, Mas. Lalu gubernur sesuai Kepres 52 tahun 95 membentuk badan. Nah, badan ini saya beri tugas untuk melakukan review atas semua izin reklamasi yang pernah dikeluarkan. Hasilnya adalah ada 13 pulau yang dicabut, lalu sudah ada 4 pulau yang sudah jadi reklamasinya. Iya, sudah ada bangun, segala macam. Sudah jadi tanahnya, sudah. Nah, ke-4 pulau ini di stop, tidak bisa meneruskan. Setelah dicabut itu semuanya ya nggak ada diskriminasi, termasuk sudah dibangun juga dirontokkan aja semua, dirobohkan gitu. Kalau jadi nomor 1 itu sudah jadi lahan. Oke. Kemudian dari sisi lingkungan juga punya potensi masalah yang cukup besar. Dan yang sudah jadi reklamasi itu kita punya aturan-aturannya yang sudah jadi tanah itu, bahwa mereka dikelola sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ngomong-ngomong antara kita dan dikit-dikit sini. Iya, Ustadz kan ada nggak setuju. Ya, maksudnya kan ada di pemerintahan pusat yang juga kayaknya kan ada yang nggak setuju gitu loh keputusan Pak Anies ini gimana? Berani nyebut gitu loh? Ya berani nggak? Siapa? Itu sama siapa yang nggak setuju? Siapa? Itu. Yang mana? Boleh nggak? Gini, ini persoalannya bukan setuju apa tidak, punya wewenang apa tidak. Kalau tidak punya wewenang, apapun yang dikatakan tidak relevan dengan ini. Oh. Siapapun itu ya, walaupun dia itu apa jenderal misalnya apa nggak takut ya. Gini, jadi karena itu kita pakai aturan. Dan perlindungan terkuat kita semua adalah ketaatan pada aturan. Kenapa saya membentuk badan? Kenapa saya melakukan ini semua pakai makan waktu? Karena saya ingin menjalankan ini sesuai dengan semua ketentuan. Karena ya, ada yang tanya, oh gimana kalau nanti digugat? Nah, ini ngomong gugat-gugatan ini rasanya kan ada pasti yang merasa dirugikan. Ya. Merasa kan bebas ya kan. Bangun ini itu, sudah menyiapkan ini itu ternyata dicabut. Ya. Konon di belakang itu sering jadi omong-omongan dari tetangga-tetangga saya di ujung aspal sana. Namanya itu ada naga bonar, ada naga ginza, ada naga geni, ada naga sastra, sabu inten, segala macam lah. Nah,
Terhadap mereka ini bagaimana Pak Anies? Nanti ngadepinya? Iya, sebetulnya kalau ngadepinya sih gini aja, ikut aturan tidak selama ini, bahwa apapun besarnya, bila Anda melanggar aturan, maka negara akan hadir untuk mendisiplinkan. Ini logikanya jadi bandingin sama gubernur yang sebelum-sebelumnya jadinya kan, kalau dulu nggak ikut aturan, gitu kan? Nah kalau nggak ikut aturan, maka muncul ketidakadilan. Begini, menurut saya malah ini justru kesempatan untuk menunjukkan bahwa di ibu kota ketertiban sedang dihadirkan. Bahwa di Jakarta silahkan berusaha, silahkan menjalan, sama sekali tidak ada halangan. Tapi ikuti semua ketentuan, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita ini tinggal di Jakarta ya Om. Iya. Tidak merasakan seperti tinggal di daerah pesisir, seperti daerah. Saya di Bekasi. Daerah yang perlu pakai paspor nih. Jadi kalau di Jakarta ini rasanya seperti tinggal di tengah pulau. Padahal kita ini di tepi pantai. Karena pantai kita semuanya serba tertutup. Nah, saya ingin agar sekarang kesempatan untuk menata kawasan pesisir, kawasan pulau-pulau kecil, sehingga pesisir Jakarta bukan milik sebagian orang. Pesisir Jakarta milik semua orang di Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Rasanya kita pasti harus berbicara soal reklamasi dan juga banyak games. Nanti Anda akan berhadapan head to head dengan saya, dengan Om Wai. Jangan kemana-mana. Kita masih di E-Talk Show with BHL. Mas Anies itu merasa nggak ya pantas jadi presiden itu? Potongan maupun jahitannya itu pantas nggak? Ya tadi kan gitu balas. Kembali dalam perbincangan menggelitik tapi menggigit bersama saya Om Wai dan tamu kita yang sangat spesial malam hari ini, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, mumpung tepuk tangan belum dilarang Dan gratis. Dan gratis, ya kan? Nah, ngomong-ngomong tepuk tangan, ini kayaknya ngefans Anda banyak sekali Pak Anies. Ya, banyak loh ngefans Anda ya. Waduh. Tadi termasuk Olive tadi juga bisik-bisik di saya bahwa Anda itu sangat visioner. Visioner itu punya pandangan ke depan, termasuk menatap 2024. Banyak konstituen yang pengen tahu Pak Anies. Sebenarnya ini kan tidak melanggar konstitusi toh, bercita-cita ingin 2024 kan nggak melanggar konstitusi toh ya, boleh toh ya. 24 itu ada apa Mas? 2024 itu ada pesta. Siap. Yang demokrasi yang paling top nanti itu semua menunggu ke situ. Kita ini masih 18 loh. 18, 19 belum. Ya. Enggak, maksudnya gini loh, ini tell you the truth ya. Ya. To be honest. Orang itu menganggap ya Mas Anies sebaiknya maju waktu dulu itu. Tahun 2019 ini Mas Anies itu maju. Tapi kan ternyata dilalah kesannya ngalah kan Sandi yang maju, itu pun cawapres, ya kan? Nah berarti orang menduga lah Anies kapan? Kan orang menduga, wah 2024 tuh rasanya begitu. Nah, apa bener nggak Mas? Itu loh, maksudnya begitu aja ya kan? Ya Om Wai, yang penting sekarang itu, saya itu punya rencana untuk Jakarta dan sudah diungkapkan rencananya. Saya ingin itu ditunaikan. Kalau saya belum apa-apa sudah pergi, baru ngerjakan Jakarta 1 tahun, toto saya tinggal. Kemudian ini nih kira-kira ada di sini, ada di sini. Nggak nyebut orang loh ya, nggak nyebut orang. Jadi, kalau saya ini artinya nanti juga kalau ada pilkada di DKI, semua orang akan mikir ini saya mau milih cagup atau orang yang sekedar numpang lewat di Jakarta. Saya merasa ini tanggung jawab. Saya ingin tunaikan. Iya. Ingin kerjakan dengan baik. Adapun masa depan seperti apa, kita biarkan takdir Allah menentukan jalannya nanti.
Ini tadi ada ngomong ditunaikan, harus dilunasi betul jadinya itu kira-kira cukup 1 periode apa 2 periode Mas? Baru jalan belum 1 tahun sekarang. Iya. Belum 1 tahun. Jadi enggak Kalau saya sih inginnya gini, Mas. Gimana? Inginnya gini. Di ujung itu saya ingin saya sendiri dan masyarakat bilang alhamdulillah. Semua yang direncanakan terlaksana. Semua yang dijanjikan terlaksana. Kalau itu sudah tercapai, kita lihat nanti seperti apa. Artinya ngurus Jakarta 1 periode cukup ya? Kira-kira begitu kira-kira. Gitu ya? Oh, iya nggak apa-apa. Nah, kalau ini tolong jangan diedit loh ya. Sama editor ada sini, jangan diedit, ini penting. Kira-kira Mas ini kalau mau cekak aosnya itu singkat kata, Anda mau tanya ini kira-kira Mas Anies itu merasa nggak ya pantas jadi presiden itu? Potongan maupun jahitannya itu pantas. Ya tadi kan gitu, balas dong. Kalau menurut Om Boy gimana? Oh pantas sekali, pantas. Asal jangan lupa sama kita. Maksudnya ngisi acara ini, ya kan? Kalau gitu Om Boy siapkan aja Om Boy nanti. Nanti habis itu kita rundingan. Oke, I'll do my best for you. Ini jangan diedit, penting ini sejarah. Sampai percaya takdir toh? Ya Allah, itu percaya iman toh? kita. Lah ya itu apalah. Saya sudah ketemu sama Om Boy, udah. Stop ini sudah. Sinergi 2 orang figur yang sangat berpengaruh di Republik ini.